Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program paling up to date yaitu Bincang Energi Siaran Terkini. Program dari Bincang Energi yang untuk terus membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Alia bersama rekan saya Damian yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Alia dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening nih soal energi dan juga lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pertama kali ini. Episode kali ini kita awali dengan serba-serbi gelaran KTT WWF ke-10 di Bali. Salah satunya yaitu energi listrik pada acara tersebut juga dipasok dari Pulau Jawa. Salah satu gardu kontrol pemasok energi berada di Banyuwangi. Guna mengamankan dan meminimalisir penyebab terjadi gangguan eksternal pada jaringan transmisi di Jawa Timur dan Bali tersebut, Polda Jaktim melakukan pemeriksaan gardu saluran kabel laut tegangan tinggi di Jawa, Bali, dan CH kabel head Ketapang di Kelurahan Bulusan, Banyuwangi. Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fajar Joko Santoso mengungkapkan WWF ke-10 menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk berbagi tentang pengelolaan air, serta mencari solusi dan inovasi menghadapi tantangan global, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap konservasi air. Fajar menegaskan, Pertamina sejak lama mengusung visi yang bertujuan mengurangi konsumsi air dan menurunkan kandungan limbah guna menjaga konservasi air. Dalam upaya tersebut, subholding Pertamina pun disebut ambil bagian, antara lain lewat subholding Integrated Marine Logistics dengan berbagai program kemaritiman seperti program perlindungan ekosistem laut, konservasi air tanah, dan literasi kelautan bertajuk Bersinergi untuk Laut, hingga konservasi binatang laut. Di sisi lain, Danone Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian air dengan berpartisipasi aktif dalam WWF ke-10 di Bali. Keterlibatan Danone bukan hanya untuk menunjukkan dukungan terhadap pelestarian air, tetapi juga menjadi bentuk sinergi dengan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis air di Indonesia. Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugianto, menyatakan Danone Indonesia mengakui permasalahan air merupakan isu yang krusial dan mendesak untuk diselesaikan, sejalan dengan upaya keberlanjutan operasional perusahaan. Sobat PEN, Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon saat kunjungannya ke Tokyo, Jepang saat menghadiri Nikkei Forum Future of Asia. Arifin mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero emission berdasarkan kondisi dan kemampuan nasional pada tahun 2060. Arifin mengatakan Indonesia telah menerbitkan Enhanced National Determined Contribution atau ENDC yang akan semakin mengurangi emisi pada sektor energi. Selain ENDC, Kementerian SDM telah membangun peta jalan NZE sektor energi untuk mencapai target pengurangan emisi dan mengimplementasikan transisi energi bersih. Arifin kemudian menjelaskan bahwa sudah terdapat beberapa program yang dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur interkoneksi ketenaga listrikan, infrastruktur gas bumi, eksplorasi gas alam secara masif, program Vestan PLTU, PLTS atap dan terapung, pengembangan PLTB dan PLTA, ekosistem kendaraan listrik, dan juga pilot project CCS/CCUS yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2030. Terkait upaya pembiayaan, sudah terdapat beberapa inisiatif, yakni JETP, AZEC, dan IPEP yang saat ini sedang berlangsung. Namun demikian, Arifin menambahkan masih diperlukan dukungan finansial lebih jauh untuk mempercepat pencapaian NZE.
Berita selanjutnya datang dari PT Pertamina yang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan energi regional. Salah satu wujudnya adalah dengan berperan aktif dalam ASEAN Council on Petroleum. Tahun ini, Indonesia melalui Pertamina mendapat kehormatan menjadi tuan rumah ESCOP 8 Mid-Year Task Force Meeting 2024 yang berlangsung di Bali pada 27 sampai 30 Mei 2024. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor energi ASEAN saat ini diharapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti perubahan landscape energi global, kemajuan teknologi, dinamika pasar yang berubah, ketegangan geopolitik, dan isu perubahan iklim. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konektivitas dan ketahanan energi ASEAN merupakan komponen penting dalam mengatasi 3 isu strategis, yakni energy security, energy affordability, dan environmental sustainability. ESCOP Secretary in Charge sebagai pemimpin kesekretariatan ESCOP, Trang Hong Nam menambahkan untuk menjawab tantangan trilema energi dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai stakeholders, dan ESCOP sebagai hub dari industri migas ASEAN akan memainkan peranan penting. Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mirza Mahendra, menyampaikan pemerintah Indonesia meyakini bahwa kolaborasi antar negara dan perusahaan di ASEAN sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi dan pencapaian energi transisi. Mirza juga mendorong untuk terus mengembangkan hub carbon capture and storage melalui kerjasama mengingat Indonesia dan ASEAN memiliki potensi besar sebagai hub CCS. Berita kali ini ditutup dengan pemerintahan Kabupaten Badung, Bali yang menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi hijau atau green energy untuk memenuhi target Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060 yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemkab Badung. Salah satunya membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di pusat pemerintahan Badung, Bali, hasil kerjasama antara Pemkab Badung dengan PT PLN. Dihimpun dari berbagai sumber, Bupati Badung, I Nyoman Giriprasta mengatakan bahwa pembangunan SPKLU ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di Badung. Pemkab Badung juga telah menerapkan beberapa kebijakan lain untuk mendukung penerapan green energy ini. Upaya itu meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di beberapa gedung pemerintahan dan juga sekolah, penggunaan lampu LED di seluruh fasilitas publik, serta penghijauan di berbagai wilayah. Kemudian meningkatkan penggunaan EBT di sektor transportasi seperti dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur pendukungnya. Terakhir, meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, komersial, dan juga rumah tangga. Langkah demi langkah yang ditempuh Pemkab Badung dalam merealisasikan transisi energi dan penggunaan energi hijau ini juga didukung oleh potensi sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Badung memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah seperti energi matahari, angin, dan juga panas bumi. Karena itu, upaya Pemkab Badung dalam mendukung energi hijau dan mencapai target NZE tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari masyarakat. Masyarakat di Badung diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya ini dengan menggunakan energi secara efisien, beralih ke penggunaan energi hijau seperti PLTS dan juga kendaraan listrik, serta mendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan energi hijau. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-75 hari ini. Gimana, menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat BEN semua. Bener banget Alia. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website kami bincangenergi.id
akun Instagram dan juga TikTok kami @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Alia, kami dari Bincang Energi, pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di batch selanjutnya.